Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di rumah. Kita akan beribadah di Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Getsemani, Minggu 20 September 2020. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita berada dalam ibadah Minggu ke-15 sesudah Trinitatis bersama keluarga di rumah masing-masing. Marilah kita berbakti dan bersyukur. Kita memuji Tuhan Allah kita. Dan saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita sambut dengan pujian PKJ 35. Suci, suci, suci. Marilah saudara, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Sampaikanlah pengakuanmu bersama. Pertolonganku datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit serta bumi dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Salam damai dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera kepada hamba-Nya juga. Bapak Ibu Saudara, disilakan duduk. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikianlah saudara introitus kita di hari ini. Mari kita menyambut dengan bersama kita nyanyikan dari NKB nomor 116 pada bait 1 dan pada bait yang kedua. Siapa yang berpegang? Sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidup yang mulia dalam cahaya
sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan bermazmur. Mari kita buka Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Dan kita baca secara litani dan saya akan mendahuluinya. Berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. sia-sialah kamu membangun pagi-pagi Dan duduk-duduk sampai jauh malam. dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Demikianlah Mazmur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita ada dalam doa di mana kita memohon Tuhan supaya Dia menyucikan kita dari segala dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi dan pemelihara. Lewat Mazmur yang baru saja kami naikkan secara litani, bahwa jikalau bukan Tuhan, maka hidup kami tidak berarti apa-apa. Ya Bapa, ini kesadaran yang penting yang harus kami miliki. Jika demikian Tuhan, kami menjadi pendosa. Ya Allah, lewat intoritus kami hari ini, kami jujur, kami sering khawatir yang membawa kami di mana kami tidak percaya akan kuasa Allah. Itu dosa kami juga. Masih ada kesalahan-kesalahan yang lain Tuhan, yang tidak sempat kami sebut. Hanya Tuhan yang tahu dan Tuhan Maha tahu. Untuk semuanya itu Bapa, kami mohon ampuni kami. Demikianlah doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa bersama. Amin. Dari kungkungan malam gelap, kita lanjutkan doa pengakuan dosa kita. NKB nomor 10, bait 1 dan bait 2.
Jemaat, dengarlah berita anugerah Allah, Imamat 26 ayat 13. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Saudara, Allah kita menolong Israel, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Saudara, Allah kita dalam Yesus Kristus menyelamatkan kita lewat peristiwa di Kalvari, di Golgota, sehingga kita dibebaskan dari kungkungan malam gelap sebagai bagian dari dosa. Sebagai hamba Kristus, kami memberitakan kepada sidang jemaat sekalian bahwa di dalam iman dan percaya kepada Allah Tritunggal, penebusan dosa menjadi milik kita. Saudara, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan kita berbagi berita anugerah Allah. Kita katakan satu dengan yang lain, Tuhan mengampuni kita sekalian. Mari saudara, kita mendengarkan petunjuk hidup yang baru. Mari kita melihat dari Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Demikian nasihat Tuhan. Sebagai tanda kesiapan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, mari kita nyanyi bersama NKB nomor 14, bait 1, 2 dan 3. Jadilah Tuhan kehendakmu. Jemaat dipersilakan duduk. Mari saudara, kita menyiapkan Alkitab kita. Saya memastikan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bisa membuka Alkitab dan bisa membaca. Saudara, ini penting bagi kita dalam ibadah kita. Hendaklah kita menyiapkan waktu untuk ikut juga bersama membaca teks Alkitab dan menikmati firman hari ini. Saudara, kita berdoa, kita mohon tuntunan, kita mohon hikmat dari Allah.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah menciptakan kami dan Engkau berikan kami tanggung jawab. Pada hari ini Tuhan, Minggu tanggal 20 bulan 9 tahun 2020, warga GKPB kami akan menikmati cerita, pesan, dan tanggung jawab di seputar Allah menciptakan alam semesta dan juga manusia, dan Allah berikan tugas, Allah berikan tanggung jawab. Bapa, beri kami kekuatan, berikan kami hikmat. Jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, Tuhan, biarlah saat ini secara bersama-sama kami membuka Alkitab kami dan kami membaca dan merenungkannya. Kami akan mendapatkan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam hidup ini. Karena itu Bapa, tolonglah kami, berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita membuka kitab yang pertama dari Alkitab, yakni Genesis atau Kejadian. Kejadian pasal yang kedua. Mari Bapak Ibu, anak-anak yang Yesus cintai, kita melihat pasal yang kedua. Dan kita akan fokus pada yang pertama, ayat 4 bagian B dilanjutkan sampai pada 9, ayat yang 9. Lalu kita melihat pada ayat 15 dan pada ayat 18 hingga 25. Mari, saudara, kita baca bersama. Bapak Ibu yang ada di rumah ikut membaca. Kejadian 2, kita mulai ayat 4b sampai 9. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunkannya lah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jemaat yang terkasih, demikian teks kita. Yang disebut berbahagia adalah kita yang mengerti dan menjadikan firman ini sebagai jalan hidup kita hari ke hari. Terpuji Allah, sumber firman. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Diberkatilah kesehatan Bapak Ibu di tengah COVID yang meningkat di minggu-minggu terakhir ini. Tidak ada hal yang lebih penting selain yang pertama kita berdoa, Tuhan melindungi kita. Yang kedua, kita taat kepada protokol kesehatan COVID. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, poin yang pertama dari firman Tuhan hari ini, bahwa Allah menciptakan alam ini dari sesuatu yang tiada menjadi ada. Itu penting bagi kita. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu pepohonan, baik itu burung-burung, ikan di laut, termasuk juga manusia. Dari tidak ada menjadi ada. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, Allah menciptakan manusia pada hari yang terakhir. Mengapa? Kita tahu, kita mengerti, kita ingat. Supaya kita mengusahakan alam yang sudah tercipta lebih dulu. Saudara, inilah tanggung jawab kita, mengusahakan hasil ciptaan Allah yang lain. Lalu saudara, untuk apa kita mengusahakan? Tumbuh-tumbuhan itu dirawat, pepohonan itu dipelihara, binatang-binatang dijaga. Untuk apa? Ada dua hal. Yang pertama, agar kita bisa menikmati itu, dan anak cucu kita pun bisa menikmati itu. Anak cucu kita masih bisa menikmati air yang sehat, air yang bersih. Mereka masih bisa menikmati tanah yang baik dan juga hasil dari tanah yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus memelihara, karena apa yang Allah ciptakan, semua itu akan dipakai untuk kemuliaan namanya. Saudara, mungkin kita tidak membayangkan atau kita tidak belajar untuk itu, bahwa burung-burung yang bersuara di pagi hari, sesungguhnya mereka memuji Allah. Mereka memuji Allah dengan suaranya. Karena itu saudara, tugas kita bagaimana agar tumbuh-tumbuhan, binatang tetap terpelihara. Bagian yang ketiga saudara, bahwa Adam yang tercipta lebih awal, ia akan berperan lebih maksimal jika Allah memberikan dia seorang penolong. Karena itulah diberikan Hawa, sehingga lengkap dan sempurna Adam bersama Hawa. Dalam kebersamaan antara laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, maka tanggung jawab yang Allah berikan itu, mereka bisa mengerjakannya dengan maksimal. Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang kita ada di zaman di mana bumi ini telah penuh dengan manusia. Apakah Tuhan menyesali ketika bumi ini telah penuh dengan manusia? Saya percaya tidak. Oleh karena itu saudara-saudara, saya mungkin tidak sependapat ketika orang mengatakan bahwa COVID adalah cara Allah untuk mengurangi manusia. Tidak. Sebab Allah tidak pernah menyesali apa yang Ia ciptakan. Mungkin kita bisa kaitkan dengan kesalahan, mungkin kita bisa kaitkan dengan dosa, tetapi juga ingat, kasih karunia Allah lebih besar daripada segala dosa kita. Yang jelas untuk bagian ini saya tidak sependapat ketika kita memahami bahwa COVID adalah cara Allah untuk mengurangi manusia yang banyak. Tidak. Jika saudara berpendapat COVID adalah cara Allah supaya kita taat, supaya kita bertobat, saya sependapat 100%.
Pada akhirnya saudara-saudara, firman Tuhan hari ini memberikan pesan, memberikan satu ingatan kepada kita bahwa manusia tercipta, manusia diciptakan untuk apa? Untuk bertanggung jawab. Karena itu tema dari firman Tuhan hari ini adalah hidup untuk bertanggung jawab. Saudara, Adam telah menunjukkan tanggung jawabnya bersama Hawa. Abraham, Israel yang dipilih juga menunjukkan tanggung jawab mereka. Zaman perjanjian baru, saudara, ketika Yesus memilih para murid, orang-orang yang mengikuti dia, mereka pun diberikan tanggung jawab. Gereja mula-mula juga diberikan tanggung jawab. Bapak, Ibu, dan saya yang ada saat ini di tengah COVID, gereja, jemaat Getsemani, Allah ciptakan untuk melakukan sebuah tanggung jawab. Saudara, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita hanya bersungut-sungut untuk hak kita. Kita mengejar hak kita, tetapi tanggung jawab tidak kita kerjakan. Ini masalah, saudara. Sebuah kemajuan di bidang apapun, di lembaga apapun, termasuk dalam gereja, akan bisa berhasil, akan bisa meraih kesuksesan apabila kita bertanggung jawab atau kita ingat kepada tanggung jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara, persoalan sehingga kita sering tidak bertanggung jawab adalah kita khawatir. Kekhawatiran yang dimunculkan dalam introitus hari ini mengajak kita untuk mengingat tanggung jawab kita. Karena itu, saudara-saudara, kekhawatiran tidak penting. Yang terpenting adalah bertanggung jawab. Yang saya maksudkan adalah kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sekecil apapun itu kita kerjakan, saudara. Di tengah situasi saat ini, mungkin dan jelas pendapatan kita berkurang, penghasilan kita menurun jauh drastis, saudara, bahkan mungkin 99%. Tetapi tanggung jawab kita jangan kita abaikan, sekecil apapun. Peranan kita jangan kita lupakan, sekecil apapun. Sebab saya percaya ketika kita melakukan yang kecil, Allah memberikan yang besar. Saudara, kita tidak akan pernah lapar. Sebab apa yang ada di bumi ini adalah kekayaan yang besar. Tuhan tidak menciptakan kita untuk kematian yang tidak terhormat. Tetapi Allah menciptakan kita, walaupun mati nanti kita alami, tetap kita memuliakan namanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mengambil peran tanggung jawab kita di tengah COVID ini. Kita tetap menjaga jarak karena COVID, tetapi bukan berarti kita meninggalkan tanggung jawab. Kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi bukanlah berarti kita tinggalkan tanggung jawab kita. Kita diberikan kemampuan untuk bijaksana, kita diberikan kemampuan untuk berinovasi, kita diberikan kemampuan untuk berkreasi. Saudara, Bapak Presiden kita mengajarkan kita untuk tetap beraktivitas, untuk tetap melakukan apapun itu, walaupun kecil, walaupun penghasilannya juga tidak banyak, tetapi kita tetap mengerjakannya. Yang jelas, Allah menciptakan kita untuk satu tujuan, yaitu kita bertanggung jawab atas apa yang Ia ciptakan. Tanggung jawab itu ada pada Bapak Ibu, ada pada saya, dan ada pada semua orang yang Allah ciptakan. Firman Tuhan hari ini memotivasi jemaat sekalian agar jangan takut, agar jangan khawatir, tetap bekerja dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan mari bersama-sama orang percaya di segala zaman dan tempat kita ikrarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Mari jemaat yang terkasih, kita berada dalam doa, kita bersyafaat secara bersama-sama. Ambillah bagian dalam pokok-pokok doa seperti yang ada pada liturgi saudara. Kita berdoa. Bapa, berikanlah hikmat, kekuatan kepada pemerintah kami. Sebab saat ini tanggung jawab yang mereka pikul adalah tanggung jawab yang berat. Berikan juga kemampuan kepada warga masyarakat, karena tanggung jawab bersama harus kami lakukan. Berikan juga kekuatan kepada jemaat-Mu, karena ada tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami. Baik itu dengan jabatan-jabatan gerejawi maupun tidak, termasuk jemaat. Sebab Tuhan Engkau menciptakan kami untuk sebuah tanggung jawab. Berkati pemerintah kami Tuhan dengan tanggung jawab mereka. Berkati gereja dengan tanggung jawab mereka. Berkati semua masyarakat, jemaat umat dengan tanggung jawab mereka. Berkati kami yang Tuhan tempatkan di jemaat Getsemani untuk melayani. Bapa, kami yang melayani dalam ibadah saat ini, kami melakukan itu dengan rasa tanggung jawab karena Tuhan menciptakan kami untuk melayani. Iya Bapa, kami serahkan jemaat-Mu dengan situasi ekonomi saat ini. Kami serahkan jemaat-Mu yang juga mengalami ketakutan. Apalagi minggu-minggu terakhir Tuhan, COVID meningkat teristimewa di Indonesia dan terkhusus di Pulau Bali. Bapa, hamba mohon dari mimbar yang kudus ini, kiranya Engkau melindungi jemaat-Mu dari COVID, dari virus corona, mulai dari anak-anak, bahkan bayi, sampai kepada warga senior. Engkau sertai jemaat-Mu Tuhan, yang sudah bekerja di publik di luar, maupun jemaat yang di rumah, di mana saja Tuhan peluang untuk tertular COVID. Kami serahkan Tuhan, para dokter, perawat, mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang mendampingi pasien COVID. Begitu juga mereka yang bekerja di depan umum bersama orang-orang banyak. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang positif COVID, Tuhan sembuhkan mereka. Tanpa gejala pun Tuhan pulihkan mereka. Bapa di surga, kami serahkan pelayanan kami Tuhan di minggu ini. Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami serahkan Tuhan teman-teman kami, panitia Hari Raya Gerejawi, yang mengambil pekerjaan setelah COVID melanda Indonesia dan juga Bali, dan sampai saat ini. Bapa, di minggu-minggu ini sesungguhnya kami berpikir untuk bagaimana bisa ibadah secara offline. Tetapi karena peningkatan COVID, kami melakukan ibadah secara online. Mungkin sampai minggu-minggu yang akan datang. Ya Bapa, kami serahkan Tuhan jemaat-Mu dalam situasi terpuruk apapun. Pendidikan, pekerjaan, Tuhan berkati. Tetap ada sukacita, tetap ada syukur, sebab kami imani Allah tidak tinggalkan kami. Segala bentuk syukur kami Tuhan terima. Ya Allah, bagi jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun mereka, dalam minggu ini Tuhan tambahkan sukacita. Tidak saja umur panjang, tetapi iman percaya mereka juga bertambah. Iya Bapa, jemaat yang melakukan perjalanan di minggu ini, Tuhan menyertai mereka. Terima kasih ya Allah, karena gereja Bali melangkah di tengah situasi yang cukup sulit saat ini. Kami percaya Allah, Engkau pemilik GKPB, gereja ini pasti dipelihara oleh-Mu.
Berkatilah para pelayan-Mu Tuhan. Majelis Sinode Harian yang baru, Majelis Sinode lengkap, para pendeta vikaris yang menyiapkan masa mutasi, mungkin di bulan depan Tuhan mempersiapkan proses ini. Bapa, begitu doa kami, ampuni kami Tuhan. Jika apa yang kami minta tidak berkenan Tuhan, janganlah Engkau kabulkan. Karena itu hamba mohon kiranya kehendak-Mu yang terjadi dengan hidup kami, bukan kehendak kami. Kami akhiri syafaat ini Bapa, dengan bersama kami berdoa seperti yang Yesus ajarkan untuk kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Dan sebelum kita memberi persembahan, baiklah kita mendengar ayat pembimbing, yaitu Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Saudara-saudara, mari kita respon persembahan ini dengan nyanyian syukur PKJ 216 ayat 1 dan 2, berlimpah sukacita di hatimu. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengundang saudara-saudara untuk jemaat bangkit berdiri. Dan mari kita berdoa. Ya Bapa, sumber segala berkat, kami bersyukur untuk semua kasih-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami mohon, ajarkanlah kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu di tempat kami. Terimalah semua rasa syukur kami, dan mohon diberkatilah usaha dan kerja kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita puji pengutusan, yaitu NKB 34 ayat 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada
Saudara yang kekasih, kita diutus untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita dimanapun kita berada, termasuk di rumah kita, di jemaat kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Kita bertanggung jawab kepada Allah yang memberikan kita kesempatan untuk bekerja, untuk melayani, dan bersaksi. Saudara, pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Dia. Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah kita NKB nomor 119 bait 1 dan 2. Mari saudara kita nyanyikan bersama-sama. Nyanyikan